Penetapan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G dan Bakti Kemenkominfo dikaitkan banyak pihak dengan aspek politik. Meski Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut semoga godaan yang mengaitkan hal ini dengan intervensi politik tak benar, namun kecenderungan ke arah politik juga tetap mengemuka. Bagaimana DPP Nasdem menanggapi hal ini dan juga bagaimana posisi Nasdem dalam koalisi pemerintahan hari ini. Dan untuk mengkonfirmasinya, sudah bersama kami Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni. Selamat malam, Bang Roni, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Bang Roni. Langsung saja, jadi tadi kalau dikatakan komitmen pada penegakan hukum, tapi di sisi lain ketika ada semacam godaan mengaitkan dengan intervensi politik, harapannya adalah tidak benar. Jadi sebetulnya ada pemikiran ke arah sana begitu, Bang. Ini dikaitkan dengan soal politik begitu. Jadi begini, pada hal kepentingan secara halayak umum sekarang ini kan sekjen kita sudah menjadi tersangka dan pada prosesnya kan kita mentaati proses hukum yang berlaku. Tapi tadi saya juga sudah mengatakan bahwa pada saat saya selesai rapim di Komisi 3 juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini apakah sebagai politisasi, saya bilang tidak. Begitu juga dengan Pak Ketua Umum tadi menyampaikan, apakah ada intervensi terkait dengan kekuasaan? Tentu tidak. Jadi kita melihatnya bahwa ini kan berproses sudah berbulan-bulan. Dan baru tadi siang lah diumumkan sebagai tersangka. Maka itu yang pertama DPP Ketua Umum sudah menyampaikan langsung pergantian yang bersangkutan kepada Hermawi Taslim selaku Wasekjen menjadi PLT Sekjen yang mungkin akan ditetapkan sebagai Sekjen partai. Oke, tapi yang Bang, kalau kemudian saya juga mencuplik apa yang dikatakan ketum Anda, begitu semoga godaan yang menyatakan ini tidak terlepas intervensi politik itu tidak benar. Mungkin kalau benar hukum alam yang akan menghadapinya, itu kan artinya semacam ada juga ketika terjadi hal demikian, maka harapannya akan ada hukum alam begitu. Bukankah itu juga mengindikasikan seakan-akan ada juga pemikiran ke arah sana begitu, Bang? Jadi begini, yang diungkapkan seorang ketua umum saya, mungkin penyampaian ada hal, ada intervensi, ada tidak intervensi, dan kalaupun ada hukum alam misalnya. Ini kan faktor di mana hal terjadi pada siapapun. Kan kita tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh alam semesta. Tapi ungkapan rasa ketua umum saya itu mungkin di dalam hatinya ada rasa yang ya namanya sebagai ketua umum, sekjennya langsung menjadi seorang tersangka, ada tersirat hati kok seperti ini gitu. Tapi kan itu tadi beliau sudah sampaikan langsung kalau mungkin ada yang mengganggu atau mengadu domba atau ada yang melakukan sesuatu untuk ini menjadikan seolah-olah adalah menjadi politisasi. Dikatakan tidak. Dari rangkaian ini saya berharap kita tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku dan kita lihat berproses, dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ada pada hal-hal yang memang kalau ada terkait dengan yang ada di rangkaian Johnny Plate, maka dipersilakan untuk menyelidiki lebih dalam. Oke. Itu yang disampaikan Ketua Umum. Baik, Bang Roni, tapi kalau juga kemudian saya mengutip apa yang bakal capres Anda dari partai Anda, yaitu Mas Anies Baswedan, yang baru saja juga menyampaikan statement publik itu mengatakan Nasdem teguh dalam sikap menghadapi tantangan dan konsekuensi pilihan. Ini kan publik akhirnya rasanya tidak bisa tidak mengaitkan antara kecenderungan adanya politik dalam masalah hukum Pak Plate begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi itu? Ya, kita mesti pisahkan di antara dua ya. Yang pertama tentang pencalonan Anies sebagai baca pres partai koalisi yang sudah dibentuk dan dalam posisinya sekarang adalah teruslah berjalan. Dan yang terkait dengan Johnny Plate ini adalah proses yang berbeda terkait dengan penegakan hukum. Kita pisahkan antara Johnny Plate
berproses dengan penegakan hukum, Anies sebagai baca presnya dari Partai Nasdem. Jadi kita tidak bisa mengkaitkan harus menjadi satu, tapi kan semua penilaian ada di publik, bukan pada hal politik yang dilakukan sekarang, misalnya ditujukan seolah-olah gara-gara Anies ini akhirnya Joni Plate menjadi tersangka. Enggak juga, cuman kan ini berproses dalam prosesnya di penegakan hukum, dan mungkin Anies tadi datang ke DPP untuk menyampaikan keprihatinan tentunya, dan akhirnya press conference. Saya juga baru tahu nih, lihat ada Pak Anies tadi datang. Oke, Bang Roni, jadi tidak bisa ditafsirkan ke arah sana begitu ya, statement dari Mas Anies barusan ya, terkait dengan soal tantangan dan konsekuensi pilihan tadi? Kita mesti pisahkan. Kalaupun ada pertanyaan bagaimana tentang progres pada saat pileg mendatang, apakah ada efek? Pasti ada efek. Sama seperti kita punya pengalaman waktu zaman Rio Capella. Nah, tapi mudah-mudahan ini adalah ujian berat buat kita, buat kami. Tapi mudah-mudahan juga kita bisa melewati badai ini dengan segera dalam proses 2024 mendatang. Oke, saya kembali ke statement yang kemudian disampaikan oleh Ketum Anda, Pak Surya Paloh, tadi juga mengatakan gambaran ketika Pak Plate di Borgol itu mengatakan sekjen yang di Borgol itu terlalu mahal begitu. Apakah artinya ini juga menunjukkan bagaimana support Nasdem masih akan terus diberikan nanti kepada Pak Plate dalam proses hukumnya, Bang Roni? Ya, sesuai perintah Ketua Umum bahwa kita akan berikan advokasi, bantuan hukum kepada yang bersangkutan untuk memproses perjalanan apa yang dilakukan oleh Pak Joni Plate. Ini kan setelah ini kan ada 20 hari penahanan dalam kelanjutan untuk proses penyidikan lebih lanjut atas tersangka Joni Plate. Baik, tetap dengan praduga tak bersalah seperti yang disampaikan Ketum Anda begitu ya. Baik, saya akan menarik ke soal bagaimana posisi Nasdem hari ini di pemerintah. Apakah kemudian hari ini orang bertanya, ketika Pak Plate dari Nasdem posisinya adalah di Menkominfo, apakah ketika hari ini kemudian menjadi tersangka, penggantinya juga harus dari Nasdem, atau kemudian nanti jumlah menteri yang hari ini 3, ini harus tetap 3 begitu? Bagaimana sikap Nasdem terkait dengan hal itu? Yang pertama, Ketua Umum lagi ramai-ramai sebelum Pak Joni Plate menjadi tersangka itu ada prediksi akan diresapel. Tapi Ketua Umum menyampaikan ke kami semua bahwa hak prerogatif Bapak Presiden langsung bila mana ada resapel. Jadi Pak Ketua Umum dengan kondisi yang begini sebenarnya sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Konsistensi Partai Nasdem, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan bulat bahwa mendukung pemerintah sampai akhir masa jabatan Pak Presiden 2024. Baik. Itu tidak pernah berubah. Maka itu apapun yang dilakukan Bapak Presiden, yang dilakukan untuk reshuffle Pak Joni Plate, karena bersangkutan sudah tersangka, maka itu kewajibannya untuk mereshuffle. Tapi kalau akhirnya masalah pergantian apakah dari Nasdem juga atau orang lain, itu kembali ke semua ke Pak Presiden. Artinya ketika tidak dari Nasdem hanya kemudian dengan jatah 2 menteri yang ada saat ini, yaitu Pak Yasir dan juga Bu Siti Nurbaya, begitu tidak akan menjadi masalah begitu ya? Nasdem akan tegak lurus masih di belakang Pak Jokowi 2024 begitu ya? Tetap konsisten Nasdem mendukung pemerintah. Oke. Nah, apakah kemudian ini akan juga menjadi semacam memperuncing hubungan antara pemerintah dan juga Nasdem, apalagi Nasdem tidak diundang kemarin saat para ketum parpol bertemu di istana, dan hari ini dengan kondisi yang 1 menteri berkurang begitu dari Nasdem? Enggak, tidak masalah. Ketua Umum tetap padahal dinamis secara politis. Sekarang rangkaian yang ada adalah konsisten, tidak ada perintah untuk mundur mendukung pemerintahan Pak Presiden, tetap konsisten mendukung pemerintah sampai masa akhir jabatan. Sekalipun menteri di kabinet itu berkurang dan tidak bertambah kembali atau akan berkurang 2 sekalipun, Pak Ketua Umum tetap bulat konsis
untuk mendukung Pak Presiden sampai masa akhir jabatan 2024. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan sebelumnya, apakah ini kemudian menjadi hubungan yang lebih minus begitu? Apalagi kemudian Pak Surya pernah wawancara juga dengan CNN Indonesia mengatakan ini menjadi titik terendah antara hubungan Pak Surya dengan Presiden. Bang Roni. Kalau minus belum kan, bahwa Ketua Umum kan sudah mengatakan masih taraf untuk bisa diperbaiki. Tapi yang pasti kita berharap ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Pak Surya Paloh untuk mensinkronisasi hubungan yang kiranya biasanya kan tiap minggu ada makan siang, diundang sama Bapak Presiden ya. Cuman sekarang kan jarang karena kemarin waktu yang mungkin tidak tepat, dan kita berharap ada pertemuan di antara bapak-bapak untuk bisa duduk bersama, tersenyum, dan itu membuat kita semakin kekeluargaan yang luar biasa untuk negara ini. Oke, memungkinkan itu terjadi Bang dalam waktu dekat ini, apalagi dengan apa yang baru terjadi di siang hari ini? Ya bisa saja. Kalau Bapak Presiden tidak ada di ada di dalam negeri dan berkeinginan untuk menyapa bersama, atau ada komunikasi yang cukup intens, mungkin ya itu lebih baik ya, daripada akhirnya seolah-olah di publik ini keributan semakin meruncing misalnya gitu. Nah ini kita jaga. Mudah-mudahan lah kecepatan untuk pertemuan antara kedua tokoh ini segera terrealisasi. Tapi harapannya dari Pak Presiden begitu yang mengajak duluan, atau Pak Surya sedang berusaha untuk bisa mengadakan pertemuan itu, Bang Roni? Kita pada prinsipnya kalau dulu kan antara ketemu dan dipanggil itu udah biasa. Tapi kalau memang ada hal terkait dengan ini, bila mana ada ruang untuk pertemuan dan duduk bersama dan tersenyum bersama, makan siang bersama, itu mungkin lebih indah, lebih membuat kita jadi semangat untuk kenegaraan. Oke, kami tunggu kalau memang akan ada pertemuan tersebut, siapapun yang menginisiasi nantinya. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Ahmad Syahroni, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bang Roni. Selamat malam.